Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlina Wati. Baiklah abang kakak, hari ini kita sudah masuk tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Baiklah Bang Kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 8. Wah, banyak sekali ya. Tapi insya Allah bisa Abang Kakak pahami dengan baik karena sangat mudah dipahami serta singkat dan padat. Oke, tujuan yang pertama supaya Abang Kakak mengetahui makna makanan sehat. Kedua, mengetahui mengenai iklan. Ketiga, mengetahui penyempurna makanan sehat. Keempat, mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau pada hewan sapi. Kelima, mengetahui organ pencernaan pada manusia. Keenam, mengetahui proses pencernaan pada manusia. Ketujuh, mengetahui jenis tangga nada. Kedelapan, mengetahui apa itu interaksi sosial. Nah, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran ini semoga abang kakak bisa memahaminya dengan baik ya nak. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini gambarnya ada buah-buahan, ada sayuran, dan ada apa lagi? Kacang-kacangan dan lain-lain. Nah, mereka ini adalah salah satu kumpulan dari makanan sehat. Oke. Nah, apa itu Miss? Nah, itu adalah salah satu kumpulan dari makanan sehat. Coba kita lihat, gambar tadi adalah makanan sehat yang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Di dalam tubuh yang bertugas mengolah makanan adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan kita merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Jadi, sangat penting sekali kita memperhatikan makanan yang kita konsumsi ya nak, harus memiliki gizi dan kalsium serta nutrisi yang bagus. Oke? Nah, makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak sekali iklan-iklan, mau itu di televisi, handphone, internet, dan lain-lain yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Oke, di televisi sangat sering sekali ya nak kita lihat iklan yang mempromosikan makanan-makanan sehat. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong atau menyampaikan sesuatu serta membujuk dan memberikan pengaruh kepada banyak orang agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, perhatikan. Ini perlu abang kakak catat di buku tulis atau di buku catatan tematik. Nah, lanjut. Sebuah pengumuman yang berisi informasi produk disebarkan kepada banyak orang. Kemudian, iklan juga mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Intinya, iklan itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan, mendorong, membujuk, memberikan informasi serta pengaruh atau pengumuman kepada orang banyak
agar tertarik kepada barang atau produk serta jasa yang ditawarkan. Oke, jangan lupa ini abang kakak catat ya. Nah, coba kita lihat contoh iklan. Jangan lupa pada poin contoh iklan ini abang kakak juga catat di buku tulis. Contoh iklan. Ada di sini contohnya. Buah-buahan adalah sumber vitamin dan mineral. Kemudian isi piringku. Kemudian pesan umum gizi seimbang. Nah, kita akan melihat apa saja sih Miss syarat-syarat supaya bisa dikatakan iklan. Ada yang pertama, dari segi isi harus objektif dan jujur. Jadi kemudian singkat dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian, informatif dan komunikatif. Artinya adalah maksud dari informatif dan komunikatif ini, informasi yang disampaikan jelas dan bahasa yang digunakan juga jelas, tidak bertele-tele. Jadi isinya harus objektif, jujur, singkat, mudah dipahami dan tidak menyinggung pihak lain. Kemudian bahasanya harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Ungkapan yang digunakan memikat dan memiliki daya tarik. Teks iklan harus menuju sasaran. Jadi kalau misalnya kita ingin mempromosikan buah-buahan, ya sasaran kita tepat sasaran, yaitu buah-buahan. Mau itu manfaatnya, mau itu kandungan dari buah-buahan itu, dan lain-lain. Jadi dia harus tepat sasaran. Itu dia syarat-syarat iklan. Bisa dilihat dari segi isi, harus singkat, mudah dipahami, tidak bertele-tele, informatif, objektif, dan jujur. Kemudian dari bahasanya mudah dipahami dan memiliki daya tarik yang memikat sehingga iklan tersebut bisa dibaca dan si pembaca tertarik dengan apa yang diiklankan. Oke, catat di buku untuk ciri-ciri iklan serta contohnya ya, Nak. Nah, coba kamu lihat. Ini adalah video tentang iklan susu. Nah, kira-kira apa manfaat susu bagi tubuh manusia? Ia menambah kebugaran serta kesehatan dan kekuatan tulang pada tubuh manusia. Jadi, salah satu makanan penyempurna yang sehat adalah susu. Oke? Paham ya, Nak? Nah, penyempurna makanan sehat adalah susu. Susu adalah penyempurna makanan sehat. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Oke, perhatikan ya. Susu dihasilkan oleh sapi. Nah, apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Rumput. Nah, bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Kita lihat bagaimana cara sapi mencerna makanannya. Nah, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia ini juga sangat perlu abang kakak catat di buku tulis atau buku catatan tematik. Nah, apa saja sih Miss yang tergolong ke dalam hewan ruminansia? Yang tergolong ke dalam hewan ruminansia adalah ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada apa lagi nih, kuda, dan ini apa ya? Miss lupa ini apa namanya, oke? Jadi yang jelas yang tergolong ke dalam hewan ruminansia adalah mamalia darat seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melihat hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah biak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ini dia. Contohnya ada sapi, kemudian ada kerbau, ada rusa, rupanya ini rusa ya. Ada rusa, ada rusa, ada domba, dan ada kambing. Nah, itu dia ya. Jadi beberapa contoh hewan ruminansia yang bisa abang kakak pahami, dan kita akan melihat bagaimana sistem pencernaannya.
Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Oke abang kakak, jadi intinya sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini ada sebanyak 2 kali cerna yang terjadi di dalam perut hewan ruminansia. Hewan ruminansia tergolong hewan apa saja, Miss? Ada sapi, ada kerbau, ada rusa, ada kambing, ada domba. Ada domba, ada kambing. Oke, itu dia ya nak. Jadi pencernaan hewan ruminansia ini jauh lebih kompleks dibanding pencernaan manusia. Jangan lupa kamu catat di buku ya. Nah, coba kita lihat, ini adalah salah satu contoh ketika proses memakan oleh sapi. Nah, mekanisme pencernaan pada sapi. Mekanisme itu cara kerja ya nak. Pertama, rumput yang dimakan akan dihancurkan oleh gigi, di mana gigi pada sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jadi gigi pada sapi ada 2, gigi seri dan gigi geraham. Nah, setelah rumput dihancurkan dan dihaluskan serta dikunyah oleh gigi, maka lidah, salah satu organ yang berperan lainnya adalah lidah. Nah, lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Jadi lidah itu fungsinya dia akan menelan dan mendorong makanan menuju lambung dalam perut sapi. Setelah itu, organ lain yang berperan adalah kelenjar saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, jadi proses pencernaan pada hewan itu mekanismenya ada 2. 1, proses pencernaan secara langsung, yaitu dibantu oleh gigi dan lidah, di mana gigi berperan sebagai pengunyah makanan atau rumput serta menghaluskan makanan. Kemudian lidah dia berfungsi menelan dan mendorong rumput ke dalam lambung, serta saliva adalah cairan yang membantu proses pencernaan secara kimiawi yang berfungsi untuk membusukkan makanan sehingga lebih halus dan bisa dicerna dan masuk ke dalam lambung lebih gampang. Itu dia ya. Nah, setelah makanan tadi dikunyah di dalam mulut, kemudian didorong oleh lidah di dalam mulut sapi, dan makanan itu masuk ke dalam rumen terlebih dahulu. Perhatikan, makanan ini adalah bagian retikulum, ini omasum, ini abomasum, dan ini rumen. Perhatikan makanan itu masuknya kemana dulu? Ke lambung atau rumen. Oke, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Kenapa, Miss? Karena pencernaan pada sapi lebih kompleks dan sapi termasuk hewan ruminansia yang melakukan proses pencernaan sebanyak 2 kali. Oke? Paham ya, Nak? Sampai di sini. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari lambung sapi. Pertama tadi rumen, ada atau disebut dengan perut besar, di mana pada rumen terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen.
Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Nah, retikulum ini dia. Nah, jadi abang kakak tidak perlu bertanya lagi kenapa ketika sapi tidur mulutnya masih mengunyah. Nah, itu dia. Itu proses pencernaannya sebanyak 2 kali. Jadi ketika dia istirahat, makanan yang sudah dihaluskan di rumen, di perut besar, dikembalikan lagi ke retikulum atau perut jala, di mana makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, setelah makanan ada di omasum atau perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum, di mana pada perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut dengan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi sebelum menuju lambung yang sebenarnya pada sapi, ada 3 yang harus dilalui oleh makanan. Yang pertama, perut besar, perut jala, dan perut kitab. Nah, setelah melewati saluran pencernaan makanan di dalam abomasum, maka bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, abang kakak, poin pada bagian-bagian dari lambung sapi tolong abang kakak catat karena sangat penting ya nak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusul sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat dalam tubuh. Itu dia ya. Nah, bagaimana sistem pencernaan pada tubuh kita manusia, Miss? Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, coba kamu perhatikan ya. Makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk melalui esofagus atau tenggorokan, kemudian masuk ke dalam stomat, lambung, kemudian masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar, sehingga ke dalam usus besar itu hanya tinggal zat sisa dari makanan, sehingga yang kita keluarkan itu adalah zat sisa makanan atau kotoran yang berupa feses atau yang sering kita kenal dengan pup ya abang kakak. Nah, paham ya? Coba perhatikan. Perhatikan lagi aliran makanan yang masuk ke dalam tubuh sampai keluar dari dalam tubuh. Nah, oke. Itu dia ya. Yang pertama ada mulut. Ada mulut. Kemudian ada tenggorokan untuk menelan. Kemudian ada lambung. Kemudian ada usus halus dan usus besar. Sehingga ini adalah anus. Nah, sisa makanan itu keluar melalui anus yang sering kita sebut dengan pup ya abang kakak. Oke, jelas ya nak? Nah, bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia, Miss? Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, perhatikan ya. Kedua, makanan itu proses penyerapan sari makanan yang belum ini ya nak.
Pertama makanan dikunyah, kemudian masuk melalui proses pencernaan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, tadi makanan yang sudah dikunyah itu akan masuk ke lambung melalui tenggorokan yang dibantu oleh enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Ini dia. Makanan itu sudah sampai ke lambung. Selanjutnya masuk ke usus halus, di mana di usus halus sari-sari yang makanan yang bagus akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara zat sisa makanan atau sampah-sampah makanan yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui usus besar menuju anus, sehingga itulah yang kita kenal dengan pup. Oke? Jelas ya Bang Kakak? Nah, tadi Miss ulangi ya. Makanan yang kita kunyah di dalam mulut dibantu oleh gigi dan enzim di dalam mulut, kemudian masuk melalui kerongkongan menuju lambung. Setelah itu dari lambung, sari-sari makanan yang bagus akan masuk melalui usus halus, diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh, dan sampah-sampah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan diedarkan melalui usus besar nih, dia usus besar kita, dan dikeluarkan melalui anus. Jelas Abang Kakak? Oke, kita lanjut ya Nak. Nah, tangga nada. Apa itu tangga nada, Miss? Tangga nada dibagi dua, ada tangga nada mayor dan minor. Adapun ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor sebagai berikut. Ini sudah kita bahas berkali-kali dalam pertemuan kita. Mau itu di Zoom ataupun di home visit, sudah Miss bahas. Tapi jangan lupa tetap kamu catat ya Nak di buku catatan. Tangga nada mayor adalah cirinya salah satu lagunya bersifat riang gembira, kemudian terdengar bersemangat, umumnya diawali dengan nada do. Kalau nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan umumnya diawali nada la. Jelas sekali perbedaannya ya Nak? Oke, jangan lupa kamu catat ini di buku catatan. Nah, sekarang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial, Miss? Ini juga dicatat ya, Nak, di buku tulis. Oke, hari ini kita sangat banyak mencatat, tapi tidak apa-apa, supaya bisa Abang Kakak ingat dan pahami lebih dalam lagi di rumah. Karena beberapa yang Miss bilang catat, yang Miss suruh catat itu tidak ada di buku kamu. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh, gunung, sungai, rawa merupakan contoh lingkungan alam. Jadi interaksi sosial itu hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik itu hubungan orang dengan orang atau hubungan manusia dengan makhluk alam seperti gunung, rawa, sungai, dan lain-lain. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 5 Allah juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Maksudnya adalah kita sudah mempelajari tentang hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing. Bisa kita manfaatkan bulunya seperti domba, bisa kita manfaatkan bulunya untuk selimut atau pakaian yang hangat, dan dagingnya bisa kita makan seperti sapi. Itu dia ya Nak, maksudnya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan Abang Kakak tetap semangat belajar dari rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat, kaya serat, kemudian perbanyak minum air putih, serta jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.